Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Wa qala idan man tamasaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atis syahid, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat duduk di majelis yang mulia ini, majelis yang di dalamnya membicarakan kebesaran Allah, majelis yang di dalamnya membicarakan, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang hidup, orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, seperti orang hidup dengan orang yang mati. Maka bagi Allah, orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang selalu membicarakan kebesaran Allah, orang-orang yang selalu memikirkan kebesaran Allah, orang-orang yang selalu mendengarkan kebesaran Allah, orang-orang yang selalu berbicara tentang kebesaran Allah, maka dialah orang-orang yang hidup. Tetapi orang-orang yang mati ialah dia yang apabila tidak pernah memikirkan Allah, tidak pernah berbicara tentang Allah, selalu sibuk kepada dunianya sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia ini hanya di dalam mengamalkan agama secara sempurna. Apabila manusia mengamalkan agama secara sempurna, maka dia akan mendapatkan kejayaan, kesuksesan, dan keberhasilan di dunia dan di akhirat. Fitrahnya manusia ini bahagia dalam agama, seperti seekor cacing. Cacing ini bahagianya di dalam tanah. Kalau cacing ini keluar dari tanah, maka dia akan mati. Karena apa? Bahagianya cacing ada di dalam tanah. Seperti halnya burung. Burung ini bahagianya di luar, terbang di angkasa, di langit. Itulah kebahagiaan burung. Walaupun burung tadi diberikan sangkar dari emas, kandang dari emas, kandang dari permadani, perak yang mahal harganya sampai triliunan, maka burung ini pun tadi lebih memilih hidup bebas daripada dalam sangkar yang triliunan tadi harganya. Apalagi sangkarnya cuma harga 25.000. Apalagi cuma dalamnya makanan cuma pisang aja. Maka kebahagiaan ini Allah buat ini sudah tetap gitu. Seperti ikan, bahagianya ikan ini dalam air. Apabila ikan ini keluar dari air, maka binasalah dia, matilah dia. Tetap bahagianya ikan di dalam air. Bahagianya burung tadi di angkasa, di luar. Bahagianya cacing tadi dalam tanah. Sedangkan bahagianya manusia di dalam mengamalkan agama.
Bahagianya manusia, kesuksesan manusia, berjayanya manusia hanya di dalam mengamalkan agama secara sempurna. Maka kalaulah manusia keluar daripada agama ini, maka binasalah dia. Apabila manusia ini jauh dari agama, sengsaralah dia. Apabila manusia ini tidak taat kepada Allah, maka gelisahlah dia, gundah gulana, tidak ada tenangnya hidupnya. Karena apa? Kebahagiaan manusia fitrahnya ialah di dalam mengamalkan agama secara sempurna. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu agama ini sangat penting kepada kita. Kuncinya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Apabila kita bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, maka tergolonglah kita sebagai orang yang bertakwa. Kita taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita rezeki-rezeki kita yang tidak disangka-sangka. Masalah kita sebesar apapun Allah selesaikan, cobaan kita sebesar apapun Allah bantu. Kuncinya satu, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun musibah, Allah pasti bantu. Allah tidak mungkin tidak bantu kita selagi kita taat kepada Allah. Kuncinya taat. Jadi kalau kita mempunyai masalah, kita mempunyai cobaan, tidak ada pertolongan Allah, jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri kita sendiri. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apabila laki-laki dan perempuan orang yang beriman selagi dia taat kepada Allah, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia hamba sahaya, mau dia budak, mau dia presiden, mau dia orang biasa, mau dia pemulung, mau dia tukang ini, tukang butut, tukang ini, semua selagi dia taat kepada Allah, Allah nggak pilih kasih. Kuncinya taat, Allah mudahkan segala urusannya. Kuncinya taat, Allah bantu segala masalahnya. Kuncinya taat, Allah perbaiki hidupnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, saat ini orang-orang jauh daripada agama. Yang berhasil taat kepada Allah sempurna 100% imannya adalah para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum, para nabi, anbiya yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar 40 hari 40 malam dibakar, tidak mempan. Bahkan di dalam waktu dibakar dia merasakan makanan dari surga. Karena apa? Karena ketaatannya, karena imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam dikejar, di depan ada Firaun, di belakang ada Firaun, di depan ada lautan. Namun apa hadirin mulia? Karena imannya betul kepada Allah, Nabi Musa alaihissalam mengapain apa perintahnya Allah? Kata Allah, pukul tongkatmu. Pukulkan tongkatmu ya Musa. Kalau seandainya imannya Nabi Musa ini tidak 100%, seandainya iman Nabi Musa salah, pasti Nabi Musa ini tidak mungkin percaya. Apa hubungannya? Di belakang dikejar Fir'aun, di depan ada lautan, disuruh pukulkan tongkat. Hal sepele. Hal sepele, masuk logika nggak? Dalam keadaan panik, ke depan mati, hanyut. Di belakang ada tentara Fir'aun. Tapi karena imannya betul kepada Allah, langsung pukulkan tongkat. Nabi Musa tidak pikir panjang, langsung dipukulkan tongkat. Akhirnya apa? Iman yang betul, pertolongan Allah langsung datang kepada Nabi Musa. Lautan pun terbelah menjadi dua. Setelah terbelah apa? Akhirnya Nabi Musa pun pergi, dan apa? Setelah sampai di ujung, pukulkan lagi tongkat. Dipukulkan lagi. Tidak pikir panjang hadirin mulia. Maka para nabi, para sahabat, apapun perintah Allah, langsung mereka kerjakan. Tidak peduli apa pahalanya, apa mudaratnya, apa untungnya, apa ruginya. Selagi itu perintah Allah, mereka tidak pikir panjang. Maka mereka langsung mendapatkan kebesaran dari Allah. Karena apa? Senangnya Allah kepada hamba yang seperti itu. Maka kita tidak heran sebagaimana kita dengar Hanzalah, Zulaibid masuk surga, Bilal bin Rabah, banyak hadirin terompanya sampai luar ke surga Bilal.
Karena apa? Imannya betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan Allah dari hal yang lain, menomorsatukan Allah dari hal yang lain. Kita saat ini berapa banyak ketika azan dikumandangkan, ketika berapa banyak perlarangan Allah yang kita langgar, berapa banyak perintah Allah yang tidak kita kerjakan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebesaran pertolongannya Allah? Kita saja jauh dari Allah. Kuncinya apa, hadirin mulia? Kuncinya kita harus betul-betul taat kepada Allah. Perbaharui iman kita, perbaharui keyakinan kita kepada Allah 100%. Insya Allah, Allah pun akan langsung bantu kita. Allah tidak pilih-pilih hambanya. Maka saat ini kita berdoa kepada Allah, kita mempunyai musibah yang sangat besar, masalah yang sangat besar. Maka hadirin yang mulia, tidak ada pertolongan dari Allah. Kenapa? Salahnya ada dari diri kita sendiri, karena iman kita masih salah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lemah, belum yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, apabila ada suatu masalah, maka langsung minta kepada Allah. Sebagaimana soal ujian, yang memberikan ujian itu adalah guru. So, yang memberikan soal ujian kepada anak adalah guru. Yang tahu jawabannya 100% adalah guru. Jadi kalaupun anak itu pintar, tidak mungkin dia bisa menjawab 100%. Tidak mungkin, sepintar apapun. Karena yang membuat soal itu guru. Masalah ujian dari Allah, itu Allah dalam kekuasaannya, Allah dalam genggamannya Allah. Allah tahu, jadi mintalah kepada Allah. Maka kita pun akan bisa mendapatkan 100% pertolongan dan jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu perbaharuilah iman kita, perbaharui. Karena apa? Karena ketika iman kita betul-betul benar, iman kita betul-betul tidak sakit, iman kita betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka percayalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Maka hadirin mulia, sebagaimana seorang sahabat ketika mendapatkan ujian dari Allah, maka mereka tidak langsung bercerita kepada siapa-siapa. Mereka langsung mengeluh kepada Allah, langsung sholat 2 rakaat, beribadah kepada Allah. Saking-saking di zamannya Rasulullah ada seorang sahabat ketika ingin bergaul dengan istrinya, maka sahabat ini sholat 2 rakaat dulu. Sampai sholat 2 rakaat, tiba-tiba datang waktu subuh. Saking kan khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok malam gitu lagi, mau bergaul dengan istrinya, sholat 2 rakaat lagi. Sunnah gitu, sholat sunnah 2 rakaat dulu sebelum bergaul dengan istri. Akhirnya gitu juga malam itu, waktu subuh lagi datang. Saking kan khusyuknya ini suaminya tadi. Besok malam gitu lagi, sampai tiba-tiba perempuan ini mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguhnya suamiku ya Rasulullah, aku sudah tidak pernah digaulinya lagi ya Rasulullah. Karena ketika dia ingin menggauliku, dia sholat sunnah, tiba-tiba tidak sampai, sudah datang waktu subuh. Bayangkan hadirin, kita tidak mungkin bisa seperti itu. Sampai istri pun dilupakan gara-gara sholat kepada Allah. Kita sholat sekarang mau cepat, kita sholat sekarang rukuk sujud nggak pakai tumaninah lagi, langsung aja 1 menit selesai. Mungkin kalau ada juara lomba sholat nomor 1, kita juara 1 tingkat provinsi, mungkin sampai ke internasional, sampai ke Turki sana. Mungkin dari Indonesia kalau juara 1. Saking kan mau cepatnya itu sholat itu, habis rukuk sujud, habis sujud ini, habis sujud. Jangan sebut nama, menjaga kode episol. Kode apa? Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka wajar pertolongan Allah itu datang kepada para sahabat. Wajar ketika sahabat mendapatkan kesusahan langsung ditolong kepada Allah. Wajar sekali, itu hal yang wajar. Karena apa? Karena iman mereka benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman mereka 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu di dalam perbaikan iman, di dalam supaya iman kita tetap stabil, naik selalu, maka hanya ada satu jalan, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti kerjanya Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, dengan cara ikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW, ikuti usaha yang pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi telah tiada, namun ilmunya masih ada, kerjanya masih ada, usahanya masih ada, dakwahnya masih ada,
maka dengan itulah kita harus mengikuti kerjanya Nabi Muhammad SAW.